Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Najwa Talatov Ardi dengan NIM 2502040 akan menjelaskan laporan praktikum botani umum saya yang berjudul Morfologi dan Anatomi Daun dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MP DPHED di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Daun merupakan organ utama tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas. Struktur morfologi daun seperti bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, dan tangkai daun berbeda pada tiap jenis tumbuhan dan menjadi ciri penting dalam identifikasi botanik. Pengamatan morfologi daun membantu memahami adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan Kartika 2020. Selain morfologi, struktur anatomi daun juga perlu diamati melalui irisan melintang untuk melihat jaringan epidermis, palisade, spons, stomata, serta berkas pengangkut. Perbandingan anatomi daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil menunjukkan perbedaan pola jaringan yang berkaitan dengan fungsi fisiologisnya. Hal ini penting dalam memahami klasifikasi dan struktur tumbuhan Rahmawati 2021. Tujuan praktikum ini yaitu mengamati morfologi daun monokotil dan dikotil, mengidentifikasi struktur anatomi daun melalui irisan melintang, membandingkan perbedaan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat yang digunakan yaitu mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup, silet atau cutter, pinsat pipetetes, botol semprot aquades, tisu atau kapas. Bahan yang digunakan yaitu daun jagung kacang panjang dan mangga, larutan safranin, larutan fast green, aquades. Cara kerja praktikum ini yaitu ambil masing-masing satu daun monokotil dan dikotil, kemudian amati bentuk morfologinya dan gambar hasilnya. Buat irisan melintang tipis pada kedua daun menggunakan silet, letakkan irisan di atas kaca objek dan tetesi aquades, tambahkan safranin lalu bilas, lalu tetesi fast green sebagai kontras, tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. Daun mangga memiliki bentuk helaian sederhana, bertulang daun menyirip, dan permukaan daun tebal serta berlapis kutikula. Pada irisan melintang, terlihat epidermis atas dan bawah, jaringan palisade yang tersusun rapat di bagian atas, serta jaringan spons dengan ruang antar sel lebih banyak di bagian bawah. Berkas pengangkut tersusun acak, dengan silem di bagian atas dan phloem di bagian bawah. Daun kacang panjang memiliki bentuk majemuk trifoliat, pertulangan menyirip, dan tekstur daun lebih tipis dibanding mangga. Struktur anatomi menunjukkan epidermis atas, jaringan palisade rapat dan memanjang, serta jaringan spons yang lebih longgar. Stomata umum ditemukan pada bagian epidermis bawah. Berkas pengangkut jelas dengan posisi silem di atas dan phloem di bawah. Struktur ini mendukung proses fotosintesis dan pertukaran gas secara optimal. Daun jagung memiliki helaian memanjang dan sempit dengan pertulangan sejajar. Pada irisan melintang tidak ditemukan perbedaan mencolok antara palisade dan spons karena mesofil cenderung homogen. Berkas pengangkut tersusun sejajar dan teratur, dengan silem di bagian atas dan phloem di bawah. Struktur ini sesuai dengan ciri khas daun monokotil yang efisien dalam distribusi air dan hasil fotosintesis sepanjang daun. Perbedaan anatomi daun monokotil dan dikotil berkaitan erat dengan fungsi fisiologis dan adaptasinya terhadap lingkungan. Dikotil seperti mangga dan kacang panjang memiliki jaringan palisade yang jelas karena kebutuhan fotosintesis yang lebih intensif. Sementara jagung sebagai monokotil menunjukkan mesofil homogen dan berkas pengangkut teratur sepanjang daun. Perbedaan ini merupakan ciri pembeda utama dalam identifikasi tumbuhan berdasarkan struktur, morfologi, dan anatomi daun. Suryani 2022. Berdasarkan hasil pengamatan, daun mangga dan kacang panjang sebagai dikotil memiliki pertulangan menyirip dengan jaringan palisade dan spons yang jelas, sedangkan daun jagung sebagai monokotil memiliki pertulangan sejajar dengan struktur mesofil homogen. Perbedaan ini menunjukkan hubungan antara bentuk morfologi dan susunan anatomi daun dengan fungsi serta adaptasi fisiologis tumbuhan. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.